merekrut anak-anak kita. Ya memang di Dinas Pendidikan sampai detik ini yang sering menjadi masalah adalah anak-anak kita yang lulusan SD, lulusan SMP, dan kemudian mereka lanjut keluar, kita tidak mendeteksi kemana mereka. Ini yang sering terjadi, makanya kami juga tahun ini mulai pelan-pelan mendata. Begitupun di SMP, kami mohon bantuan teman-teman. Jadi tahu siswa saya lulus dari SMP ini sekian, yang melanjutkan ke SMA sekian, yang keluar. Jadi kita tahu memetakan bahwa anak-anak kita yang tidak masuk di wilayah Tarakan yang keluar, ya seperti kemarin anak saya gitu ya, lulus dari SD, saya lapor memang sama bapak-bapak, anak saya lanjut ke pesantren di Makassar. Sehingga ada kita gambaran, ini juga dikejar-kejar. Yang dikejar itu wali kota. Sehingga adalah temuan anak-anak yang wajib sekolah tapi tidak sekolah. Nah, ini juga nanti kita, kenapa perlu kami lakukan ini? Karena ada kaitannya nanti ke bidang PNS. Anak-anak yang tidak lanjut bisa ditarik ke sekolah non formal. Artinya kewajiban kita bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti untuk pembahasan lebih lanjut masalah ujian sekolah itu mungkin akan diagendakan oleh Pak Kasih untuk teman-teman semua. Kita fokus hari ini. Nah, memang kehadiran saya hari ini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama mengenai hari ini BPK masuk ke sekolah. Itu teman-teman semua mohon bantuan, kemarin semua bendaharanya kita kumpul. Dan saya hadir langsung. Saya hadir langsung di SMP Negeri 1 dan ternyata ada mispersepsi. Ada apa ya bahasa seperti ini kalau saya bahasakan. Mohon izin karena di tengah-tengah ini kan ada orang tua saya juga. Ada pemahaman-pemahaman yang perlu kita luruskan. Kalau menurut tim dari dinas, ini sudah kita sampaikan dari awal-awal. Jadi Bapak Ibu, yang namanya dana silpa itu baru diakui sebagai silpa ketika dari kejaksaan sudah melaporkan ke wali kota. Selama itu belum masuk, dana itu belum bisa dikatakan silpa. Sehingga yang dibolehkan untuk dibelanjakan di situ adalah dana-dana rutin. Belanja modal jangan, karena pasti jadi temuan. Secara undang-undang pasti temuan. Bukan dilarang membelanjakan, tapi waktunya belum. Tunggu dulu. Ketika sudah dari bagian dari kejaksaan setelah hasil dari inspektorat dan semua BPK melaporkan ke wali kota, itulah menjadi dana silpa kita. Nah, teman-teman bendahara kemarin kita kumpulkan untuk menyatukan persepsi kesamaan. Tanggal berapa disahkan? Nah, di rapat itu ada ternyata yang menarik uang di Januari. Di tanggal berapa? Ada tanggal 12, sehingga kita narik ke belakang. Jadi nanti laporan yang kita buat untuk diperiksa bersepakatlah kita tanggalnya supaya tidak beda. Ya sebenarnya kalau kita berbicara akal-akalan ini sebenarnya menyelamatkan, sama-sama menyelamatkan diri. Karena kapan itu salah penetapan pengesahan, anggaplah PLT kita menandatangani pengesahan tanggal 16, ternyata ada penarikan tanggal 12, itu temuan pasti. Yang pertama kena marah PLT. Setelah PLT kena marah, kabitnya pasti kena. Nanti yang terakhir obok-obok kepala sekolah. Yang kasihan Bapak Ibu. Ketika ibu bapak nanti langsung didatangi, ini inspektorat ini tidak melakukan acak, dia langsung datang ke dirinya, terutama yang negeri, mohon maaf yang swasta, terutama yang negeri, dia akan datang ke bawah. Nah inilah yang jadi masalah. Makanya saya sering sampaikan ketika saya masih dikasih PAUD sama teman-teman, saya berani jamin bahwa guru-guru saya, kepala-kepala sekolah saya tidak ada baik yang ngambil uang, tetapi yang jadi temuan itu kadang administrasinya. Inilah yang jadi masalah sehingga orang di luar mempersepsikan beda gitu. Nah makanya kami mohon mudah-mudahan tahun inilah saja. Bu, Pak, saya melihat wajah-wajah bendahara kemarin sedih saya kesini. Serius saya. Sedih. Pak begini. Dan ini ada laporan ke saya, Pak, kami sudah nyampaikan. Mohon maaf saya berbagi pengalaman. Ketika saya jadi kepala sekolah saya tidak jadi apa-apa Pak Ibu. Saya sering mengatakan sama teman-teman saya tidak perlu viral, tidak perlu dikenal, tidak perlu orang tahu, tapi minimal aman. Karena ketika saya ingin belanja, saya panggil bendahara saya, anggaran kita ada Pak. Kira-kira sesuai juknis enggak? Sesuai regulasi enggak? Saya minta mereka membantu saya, kalau tidak sesuai tegur. Bahayanya kalau mereka tidak berani negur kita, ini yang kita salah. Kita sebenarnya melakukan sesuatu itu sudah benar kalau kita, tapi kadang bendahara kita juga nggak berani mengingatkan, Pak ini sesuai ini Pak. Kadang dia mungkin takut dan segan sama kita. Saya ngasih tahu mereka, oh Pak ini anggaran ada, kalau kita pakai belanja ini bisa enggak? Oh sesuai juknis nggak bisa Pak. Oh kalau gitu jangan. Nah ini yang mereka kemarin sampaikan, ya
saya serius saja Bapak Ibu. Itu sampai mereka kemarin, dan hari Jumat saya luangkan waktu untuk untuk memarap pengesahan, karena hari ini mulai. Saya bilang sama teman-teman, saya tidak akan tinggalkan kantor sama Pak Tri, sama Pak Ibu Intan, karena harus ada 2 parap ini. Parap dari kasih dulu ke Kabit, baru bisa ditandatangani oleh sekretaris. Nah, muncullah yang kemarin bahasa, sudahlah Pak, biarkan aja mereka, saya sudah setuju, biarkanlah mereka kena di bawah, biar dia tahu bahasa itu sebenarnya bukan bahasa pembelaan atau bahasa pasrah namanya. Saya bilang kalau masih bisa kita bantu teman-teman dengan alasan, dengan harapan itu terakhir. Tahun-tahun berikutnya sudah lebih rapi. Kalau sebenarnya turun ke lapangan, ada yang bertanya, tadi nanti sebentar saya akan singgung ke tentang laut. Sampai ke sini dulu. Jadi mohon Bapak Ibu bantu kami. Sebenarnya pada saat Bapak Ibu bantu kami, sebenarnya itu membantu Ibu Bapak juga sendiri. Jadi untuk awal-awal, terutama awal-awal tahun, itu pasti kita akan terkendala di masalah dana silpa. Pasti itu akan ada dana silpa banyak, tapi kita nggak bisa apa-apa, kan bisa untuk belanja rutin. Tetapi belanja modal jangan dulu. Karena ketika kita lakukan belanja modal sebelum BPK menyerahkan ke wali kota bahwa ini sudah selesai, maka itu belum terhitung silpa. Artinya kita masih aman kalau kita masih belanja rutin, masih aman. Nah, sampai ada yang mengatakan, Pak, bagaimana sudah terlanjur kami beli ini, beli itu. Waduh. Ada di dinas itu, yang di Dikdas itu, begitu mereka mengatakan kalau mereka mau diaudit di sekolah, kami lah duluan diaudit, Pak, karena kami mengizinkan. Nah, ini sudah 2 kali sebenarnya. Saya coba telusuri, sudah 2 kali dari 2020, 2021, dan 2022. Nah, kalau ini tetap kita masukkan, ini namanya sudah ngeyel kita. Akhirnya pada saat itu tidak langsung ke sekolah, diselesaikan di dinas dengan catatan bahwa ini yang terakhir. Untuk tahun 2023 tidak ada lagi kata lauk Pak. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan lagi muncul, Pak, nggak bisakah dialihkan? Bapak Ibu, BPK, KPK, Inspektorat itu adalah tim penyidik. Bukan orang bodoh, mereka orang cerdas. Ketika kita mengalihkan bisa mengganti nama misalnya, ganti baju, itu ceritanya ya, ganti baju. Pada saat mereka melihat ke dalam, uangnya kok ada, tapi kata laupaunya tidak ada, mereka akan telusuri. Maka dari itu saya sampaikan kemarin sama teman-teman di bendahara, sabarlah. Untuk saat ini kita hilangkan dulu lampau, terus semua inspektorat BPK memang sekarang masa-masanya dengan cari-cari kesalahan. Bayangkan aja teman-teman di Sapras itu, bukan lagi melihat bangunan itu sampai volumenya pun dihitung sekarang, Pak. Karena memang mereka betul-betul ingin bagaimana kita betul-betul bersih gitu, nah. Walaupun kita tahu tidak ada yang bersih. Karena ini memang tahun-tahun politik yang akhir. Jadi sekarang saya sampaikan, mohon Bapak Ibu sekalian sebagai kepala sekolah, bantu saya sudah berikan pemahaman untuk tenaga-tenaga honor, teman-teman bendahara, untuk lauk pauk jangan sampai ada masuk, karena itu tidak ada cantolannya dan itu pasti menjadi temuan. Dan uangnya saat itu seberapa, dan ini bisa menjadi potensi magnet untuk menarik hal-hal yang lain. Jadi mohon untuk lauk pauk itu jangan dimunculkan. Tapi nanti kita akan berusaha, doakan, kita akan berusaha juga. Karena sudah saya sampaikan ke mereka kemarin, mohon izin, insentif untuk tenaga untuk insentif untuk kita PNS dan honor, lauk pauk untuk honor, itu bukan hak. Saya sampaikan ke mereka, itu adalah apresiasi pemerintah untuk kita. Jadi ketika kita protes, kita melakukan resolusi, kita kalah karena hak itu gaji. Ketika gaji kita tidak dibayar, kita protes, kita bisa mengikuti jalur hukum karena memang hak kita. Sementara insentif itu bukan hak, lauk pauk itu bukan hak, itu adalah apresiasi untuk kita yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan anggaran yang ada. Kita berjuang, insya Allah kita di atas akan berjuang, tetap kita akan bantu. Gak mungkin lah Pak, kami mau diam. Saya juga dari honor Pak. Saya kurang lebih berapa tahun, mau 13 tahun baru saya jadi PNS dengan gaji yang 75.000. Alhamdulillah saya bisa hidup. Ada, pasti ditelusuri, tidak boleh. Jadi intinya jangan sampai ada kata lauk pauk karena tidak dicantumkan. Tidak. Nah, ini kan penghargaan sebenarnya diberikan kepada teman-teman honor untuk melihat mereka semangat. Tapi selama 3 tahun ini berjalan tidak masalah. Terakhir 2022 kemarin saya masih dikasih PAUD.
Dan saya berkomunikasi dengan PLTK Dikdas dulu Ibu Enda. Itu jadi jobok teman-teman ditanyain. Dan bagusnya teman-teman tim di sana, mereka Pak Dirham, Pak Ros, Pak janganlah kalau Bapak mau datangi sekolah-sekolah, kamilah duluan, karena mereka tidak akan mungkin memasukkan lauk pauk kalau bukan dari kami. Kami yang mengizinkan, itu kata mereka. Ya alhamdulillah bisa diselesaikan dengan satu catatan. Oke, 2022 dimaafkan, jangan lagi muncul di 2023. Inilah alasannya kenapa. Jadi bahasanya sebenarnya ini yang memang harus dipercantik. Karena keluarnya bahasa lauk pauk dihapuskan dan enak dengarnya. Itulah yang menjadi bahasa yang sekarang menjadi bahasa yang membuat teman-teman di Honda tuh tiba-tiba langsung lesu, dihilangkan. Padahal kalau kita bahasakan dengan baik kemarin mungkin, ya mohon maaf bukan salahnya teman-teman pas sekolah juga, mungkin kami juga barangkali di dinas karena dalam kondisi tiba-tiba ada peralihan, dan sempatlah kita ramu bahasa itu dengan baik. Jadi intinya adalah lauk pauk itu akan dialihkan, tidak boleh ada bahasa lauk pauk. Tapi untuk saat ini mohonlah kita bersabar dulu, mungkin lah tahun ini kita ada dapat untuk teman-teman lain. Tapi mudah-mudahan di tahun berikutnya kita akan cari cara yang artinya secara hukum itu legal dan tidak melanggar dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ini kita tidak bisa pertanggungjawabkan Pak, kita munculkan tetap tidak bisa, tetap akan jadi temuan. Nah kalau ini sudah jadi temuan, teman-teman dibawa kena, yang paling parah itu secara garis organisasi ya pemerintah, hal ini wali kota yang memang ranahnya dia ranah politik yang gampang diurut-urut. Jadi itu barangkali Bapak Ibu untuk lauk pauk, tolong mohon dapat dipahami. Yang kedua tadi yang perlu saya tekankan adalah tentang tolong bantu teman-teman bendahara supaya saya juga bingung sebenarnya karena edaran ini menumpuk terus. Saya dikasih paut, ada edaran dari kepala dinas dilarang jual buku, tapi kita punya koperasi. Nah ini kan sebenarnya dua sisi yang harus dipahami. Ketika dilarang jual buku, tapi kita punya koperasi, lari lagi undang-undang koperasi. Tidak ada koperasi yang tidak mengambil keuntungan. Betul? Ketika kita jadikan koperasi, dititip, bertanya lagi, tidak boleh orang sekolah yang jual. Sementara yang mengelola koperasi dan menjadi anggota tetapnya adalah guru. Nah kemudian kembali kepada aturan, memang tidak boleh jual buku. Akhirnya alhamdulillah beberapa sekolah tidak jual buku, tiba-tiba jual di luar. Ada lagi orang tua, ini kan orang tua kita, makanya saya sepakat dengan Mongol itu, si Mongol stand up comedy. Indonesia ini warganya warga terkepo nomor 2. Iya, saya sepakat. Kenapa? Begitu dijual di luar, yang dititipin buku juga kadang tidak paham. Maksudnya kan paham-paham lah, kenapa kalau dititipin jual buku. Datanglah seorang orang tua yang mau beli dan tanya, ada buku ini Bu? Oh belum diantar sama gurunya. Ketahuan lagi. Ini lagi digoreng, dinas lagi yang kena. Jadi kayaknya memang tidak ada kerjasama yang baik kali ini. Memang kayaknya macamnya tim kesebelasan kita ini semua menjadi penyerang. Nah ada yang menjadi bertahan. Jadi akhirnya keluar edaran tidak boleh jual. Yang jadi rancu menurut saya mohon maaf karena saya backgroundnya hukum. Yang jadi rancu itu kok urusan dalam rumah sampai urusan tetangga pun kita urus. Itu enggak